Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Oktavius Simanjuntak dengan S11S2104 dari Prodi S1 Informatika dengan nomor kelompok yaitu kelompok 15. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait presentasi proyek kami dalam pemrograman berorientasi objek dengan judul sistem penjadwalan kerja. Dan hal ini kami membatasi untuk sistem penjadwalan kerja ramping. Adapun anggota dari kelompok saya terdiri atas dia dengan 017, Nada dengan 043, dan saya sendiri, Ani, dengan 054. Berikut pembagian pola kerja kami. Deskripsi proyek. Perangkat lunak sistem penjadwalan tiket yang memungkinkan seluruh user mengirim jadwal tiket tampil mingguan, dan secara khusus user admin dapat mengirim jadwal tiket dengan login sebagai admin. Jadi dalam proyek kami ini, user hanya boleh melihat jadwal tiket tampil, sedangkan user dapat masuk untuk login dan mengedit jadwal tiket. Berikut tampilan awal dari aplikasi yang kami buat, yaitu daftar petugas harian penting, di mana terdapat menu untuk hari yang kita pilih, misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai Minggu. Terdapat tabel untuk NIM, nama, lokasi untuk menyimpan data mahasiswa, dan juga NIM serta lokasi tempat ia bertugas. Dalam hal ini, terdapat label daftar petugas hari sesuai dengan hari yang ia terdaftar, misalnya daftar petugas hari Rabu atau daftar petugas hari Kamis. Juga terdapat button untuk login sebagai admin. Jika dilihat dari source-nya, diawali dengan mendeklarasikan schedule controller-nya yang akan digunakan untuk menampung data masukan untuk tabel. Selanjutnya, diberikan judul dengan format data tugas sesuai dengan hari dengan parameter day, yaitu sesuai hari bertugasnya. Terdapat kolom yang memuat NIM, nama, dan lokasi mahasiswa. Selanjutnya, daftar petugasnya akan diperoleh dari metode schedules, yaitu dengan parameter day sesuai dengan hari, dengan meminta nama dan lokasi. Untuk update table yang kita lakukan, dia akan mengupdate table sesuai dengan jadwal piketnya, yaitu pada piket Senin, Selasa, dan seterusnya sampai Minggu. Untuk tampilan kedua adalah ketika kita menggunakan tombol login, maka dia akan menampilkan tampilan login sebagai admin. Berikut tampilannya dan berikut demonya. Terdapat kolom username dan password. Juga ada menu untuk show password dan tombol untuk back dan submit. Jika dilihat dari shortcut-nya, pertama, program akan meminta inputan dengan get text username dan juga get password. Selanjutnya, akan diperiksa oleh program apabila username ataupun password kosong, maka akan menampilkan pesan error tidak boleh ada data yang kosong. Selanjutnya, apabila user yang kita masukkan, user login yang kita masukkan, salah satunya yang salah, baik username maupun password, maka yang terjadi adalah munculnya pesan error, kredensial akun tidak ditemukan, silahkan mencoba kembali. Namun apabila didapatkan data yang kita masukkan pada functional authentication sebagai user, maka akan ditampilkan pesan benar dan akan diarahkan pada
tampilan ketiga yaitu home. Untuk codingan bagian yang ini merupakan codingan untuk menampilkan password yang kita masukkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada menu ketiga yaitu home. Pada menu home ini terdapat kelola jadwal dan juga tambah jadwal, juga ada tombol layout, edit, dan delete. Dalam cara kerjanya bisa kita lihat pada demo berikut. Ketika kita login sebagai admin, maka akan dimunculkan pesan yaitu hello admin sesuai dengan username kita login. Selanjutnya, menu kelola jadwal. Menu kelola jadwal menyajikan ID, name, nama, lokasi, hari, dan volume yang telah disediakan. Selanjutnya, ketika kita memilih data, maka akan ditampilkan jadwal dipilih dengan ID 10. Terdapat juga tombol tambah jadwal, tombol lockout, edit, dan delete. Jika kita melihat source code-nya, akan dideklarasikan schedule controller yang akan kita gunakan untuk menampung data-data mahasiswa yang akan disajikan dalam tabel. Untuk update tabel akan diperiksa apabila target schedule atau ID yang kita pilih lebih kecil sama dengan 0, maka akan ditampilkan pada menu tampilan yang kita buat tadi, yakni pada jadwal dipilih. Selanjutnya, ada menu untuk menghapus semua data. Pada kolom disajikan ID, name, nama, lokasi, dan hari. Ini adalah code untuk menampilkan hello admin yang berada pada tampilan tadi, sesuai dengan username yang login sebelumnya. Untuk update table, ketika kita masuk sebagai admin dan data yang kita tambahkan tidak ada, maka akan memunculkan pesan error. Jika kita tidak memilih data pada kolom, maka akan ditampilkan pesan error. Silakan memilih data pada tabel terlebih dahulu. Namun apabila terjadi kesalahan saat kita memilih data, maka akan ditampilkan pesan error yaitu gagal menghapus jadwal. Sehingga dalam hal ini ketika kita harus memilih antara edit dan delete, harus ada data yang kita pilih terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan error, yaitu silakan memilih data pada tabel. Namun, jika kita gagal, padahal sebelumnya kita telah memilih datanya, maka pesan error yang ditampilkan adalah gagal untuk menghapus jadwal atau gagal untuk mengedit jadwal. Selanjutnya, terlihat pada kolom ID pada tampilan berikut. Ketika kita masukkan inputan baru pada tabel, maka ID akan ditambah terus satu persatu. Namun ketika kita memberikan tombol delete atau perintah delete, maka dia akan terhapus satu persatu sesuai dengan yang kita pilih. Namun ID akan terdaftar pada konsutil untuk target schedule yang terdapat pada bagian package ini. Yakni terdapat SQL sebagai database-nya, atau authentication, dan juga hari serta target schedule. Selanjutnya, kita akan masuk ke tampilan keempat,
Tampilan keempat adalah tampilan tambah jadwal. Tampilan tambah jadwal ini terdiri dengan atas kolom atau field name, nama, lokasi, dan juga combo box untuk jadwal tiket, yakni untuk memasukkan hari-harinya. Selanjutnya ada button untuk lockout dan juga button untuk simpan. Untuk demonya, kita akan memasukkan inputan baru yaitu 1, 4 dengan 5 aus. Kita akan memilih lokasinya, lokasi tiketnya, nama, samping baru, hari 2. Dan kita memilih jadwal tiketnya Rabu, jika kita simpan, maka dia akan ada pada menu pola jadwal dengan ID 11, artinya adalah data yang tercatat dalam urutan ke-11. Untuk edit, kita bisa memilih data terlebih dahulu. Kita pilih Alex, kita edit, kita bisa mengganti namanya menjadi 21, lalu menyimpan, maka otomatis akan terganti pada bagian minnya, yaitu 11 S21 21. Untuk menu delete, akan muncul kredensial akun sebagai berikut. Akan muncul pesan error sebagai berikut jika kita tidak memilih daftar yang ada pada tabel. Namun ketika kita memilihnya, lalu menekan tombol delete, maka secara otomatis data tersebut akan terhapus. Jika kita melihat pada source code-nya, ini adalah code untuk menampilkan pesan hello sesuai dengan nama username yang login. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ketika data yang diberikan sesuai, maka dia akan menampilkan P2 login ketika kita menekan tombol keluar. Selanjutnya ketika kita menekan tombol add atau menambahkan dan benar, maka dia akan masuk ke bagian add schedule. Setiap data nantinya akan disimpan pada schedule controller yang dipanggil dengan menggunakan scanner. Ini akan diminta name, nama, lokasi, dan juga hari tiketnya dengan menggunakan perintah get. Akan diperiksa inputan yang kita berikan. Ketika name kosong, nama kosong, ataupun lokasi dan hari kosong, maka akan muncul pesan error, tidak boleh ada data yang kosong. Selanjutnya, ketika data dimasukkan berhasil dimasukkan ke dalam schedule, namun terjadi kegagalan, maka yang ditampilkan adalah gagal menambahkan jadwal tiket baru. Ketika benar, maka yang ditampilkan adalah tampilan P3 home. Selanjutnya, untuk edit schedule, tampilan edit schedule ini sama seperti tambahkan jadwal sebelumnya, name, nama, lokasi, dan juga jadwal tiket. Yang berbeda adalah pada bagian ubah jadwal. Akan ditampilkan ubah jadwal sesuai dengan urutan yang kita pilih. Dalam hal ini saya memilih urutan ke-10. Data pada tabel urutan ke-10. Maka akan ditampilkan data mahasiswa urutan ke-10. Dan apabila kita sudah mengeditnya, sudah selesai mengeditnya, kita dapat menyimpan. Maka otomatis akan tersimpan. Jika kita untuk source code yang sesuai dengan P5 ini, sama seperti yang sebelumnya, yakni akan dilakukan login. Apabila login benar, maka P5 akan ditampilkan. Lalu kita dapat menambahkan schedule apabila admin benar dapat login.
dan setiap data akan disimpan juga pada schedule controller. Untuk data yang diminta juga sama seperti pada menu tambahkan. Tambahkan data sebelumnya yaitu NIM, nama lokasi, dan juga hari dengan menggunakan metode. Apabila NIM atau nama atau lokasi dan hari salah, maka akan diberikan pesan error tidak boleh ada data yang kosong. Jika menekan tombol simpan, maka data akan tersimpan secara otomatis pada database. Sebagai summary, sistem yang kami bangun ini terdiri atas autentifikasi username dan password berupa halaman login sebagai admin. Yang kedua, menangani pengolahan data anggota atau mahasiswa. Yang ketiga, manajemen data pembagian tugas tiket. Dan yang keempat, menampilkan data jadwal tiket untuk semua role. Untuk target user yang kami harapkan adalah sebagai berikut. Dan fitur utama aplikasi ini adalah fitur untuk mahasiswa dalam melihat jadwal tiket, fitur untuk staf dan admin yang dapat melihat jadwal tiket sekaligus mengedit jadwal tiket. Sebagai spesifikasi fungsionalnya adalah sebagai berikut. Use case diagram. Use case diagramnya adalah sebagai berikut, yaitu admin dapat mengakses jadwal tiket dan juga mengelola jadwal tiket yang terdiri atas edit data, delete, dan menambahkan jadwal ketika ia berhasil login as admin atau login sebagai admin. Sedangkan mahasiswa dapat melihat jadwal tiket. Sekuensi diagramnya, mahasiswa dapat melakukan lihat jadwal tiket pada dashboard jadwal. Jadi tampilan pertama dari aplikasi ini adalah dashboard jadwal yang dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa dan juga admin. Admin dapat menekan tombol login dan menampilkan login form. Ketika ia memasukkan username dan password, akan dilakukan validasi pada database login. Akan diberikan dua kemungkinan, yaitu ketika login berhasil, maka admin dapat melakukan kelola data dan tambahkan jadwal pada menu edit data. Ketika login gagal, maka admin akan diminta untuk login ulang. Mockup. Berikut mockup dari halaman aplikasi kami, yaitu halaman utama aplikasi, yaitu daftar petugas harian yang tiket. Selanjutnya ada login sebagai admin. Menu login sebagai admin ini ditampilkan sebagai berikut. Ketika username atau password salah, maka akan ditampilkan credential akun tidak ditemukan. Ketika kosong, maka akan ditampilkan juga pesan error. Ketika kita menekan tombol submit, kita akan username dan password akan dieksekusi. Ketika benar, akan diarahkan pada tombol kelola jadwal. Dan ketika kita menekan tombol back, maka akan diarahkan pada tampilan utama, yaitu daftar schedule. Berikut menu kelola jadwal tiket kami yang hanya boleh diakses oleh admin. IRD dari program kami ini adalah sebagai berikut. CDM dari proyek kami adalah sebagai berikut. CDM sebagai bentuk sederhana hubungan antara admin dengan sistem, kemudian antara mahasiswa dengan sistem. Query dalam database yang kami buat adalah sebagai berikut. Database adalah pangkalan data atau kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik di suatu sistem komputer. Jadi setiap data yang masuk atau diinputkan pada program akan masuk ke database atau akan diperiksa melalui data yang sudah ada di database. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.